Tema Perfect Storm kami angkat dalam Outlook Pasar bulan ini untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi pasar finansial Indonesia. Berbagai faktor negatif berlangsung secara bersamaan, seperti tarif Trump, pelemahan rupiah, perlambatan konsumsi, penurunan bobot Indonesia dalam indeks MSCI, serta dinamika konsolidasi politik dalam negeri. Dari perspektif pertumbuhan, efisiensi anggaran pemerintah senilai 307 triliun rupiah turut menjadi faktor yang menekan sentimen. Meski tema yang kami angkat menantang, bukan berarti tanpa peluang. Seperti halnya badai, intensitasnya dapat berkurang ketika salah satu faktor pemicunya melemah, misalnya perubahan suhu atau tekanan udara. Demikian pula dengan pasar finansial yang bersifat dinamis. Di tengah berbagai tantangan yang ada, terdapat pula faktor pendukung yang berpotensi meredam gejolak dan memberikan stabilitas. Kebijakan tarif Amerika yang lebih lunak dari ekspektasi dapat menjadi katalis positif yang mendukung sentimen. Setelah 5 bulan euforia mengenai TAM dan tarif perdagangan, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, terlihat dari grafik imbal hasil US Treasury dan indeks dolar yang mulai mendatar. Pengenaan tarif yang terlalu agresif tidak hanya memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara mitra dagang, tetapi juga merugikan ekonomi Amerika sendiri. Karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, menekan keyakinan konsumen, dan meningkatkan ekspektasi inflasi. Dampak langsung kebijakan tarif terhadap Indonesia cenderung terbatas. Ekspor baja dan aluminium ke Amerika hanya berkontribusi sekitar 0,1% dari total ekspor di tahun 2023. Selain itu, di tengah meningkatnya wacana reciprocal tarif oleh Amerika terhadap mitra dagangnya, Indonesia terlihat sudah memiliki perlakuan tarif yang adil dan seimbang. Bank sentral diproyeksikan akan lebih akomodatif guna mendorong pertumbuhan. Banyak bank sentral di Asia termasuk Indonesia mengambil kebijakan penurunan suku bunga pada tahun ini. Bank sentral seperti mentoleransi pelemahan nilai tukar guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Khususnya bagi Indonesia, terdapat ruang untuk menurunkan suku bunga mengingat suku bunga real yang masih relatif tinggi. Dukungan lebih lanjut terhadap pertumbuhan tercermin dari berlanjutnya tren penurunan imbal hasil SRBI. Sejak rapat Bank Indonesia di bulan Januari, imbal hasil SRBI terus mengalami tren penurunan. Selisih imbal hasil antara SRBI 12 bulan dan SBN 5 tahun berubah menjadi positif untuk pertama kalinya sejak bulan Mei 2024. Kondisi ini semakin meningkatkan daya tarik SBN atau obligasi negara sebagai aset investasi. Badan Pengelola Investasi Danantara akhirnya diresmikan pada 24 Februari lalu. Danantara akan mengelola aset dan dividen dari seluruh BUMN, di mana setiap BUMN akan menjadi bagian integral dari ekosistem Danantara. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan BUMN serta memperbaiki iklim investasi yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di berbagai proyek strategis nasional. Danantara akan memprioritaskan investasi pada hilirisasi komoditas, teknologi, energi, dan pangan. Diharapkan melalui investasi ini, proses industrialisasi dapat terus berlanjut sehingga menciptakan lebih banyak pekerjaan formal baru. Saat ini kita masih menantikan kiprahnya lebih lanjut. Danantara diharapkan menjadi katalis pertumbuhan yang dapat mendukung pencapaian target ekonomi pemerintah. Dalam situasi pasar yang masih penuh ketidakpastian, kami menempatkan obligasi sebagai pilihan investasi utama saat ini. Posisi asing yang relatif rendah ditambah dengan kuatnya partisipasi investor domestik dapat berkontribusi pada kestabilan harga. Tahun ini, meski aliran dana asing mencatatkan net outflow di pasar saham, namun pasar obligasi justru mencatatkan net inflow, mencerminkan minat investor terhadap aset ini masih tetap bertahan dengan baik. Dukungan kebijakan bank sentral yang lebih akomodatif menjadi katalis penting dalam mendorong pasar obligasi. Sementara untuk saham, valuasi pasar saham yang semakin menarik didukung oleh dividen yield yang tinggi membuka peluang menarik bagi investor jangka panjang yang ingin membeli dengan harga lebih murah. Stabilitas rupiah menjadi faktor penting dalam menopang momentum penguatan di pasar saham.
Di tengah pasar yang masih bergejolak, kami menyarankan untuk melakukan diversifikasi, berinvestasi secara bertahap, dan berpegangan pada strategi investasi yang sudah direncanakan, karena pemulihan pasar mungkin memerlukan waktu.